Anak tega bunuh ayah kandung. Predator anak diringkus polisi. Angin kencang seret mobil ke sungai. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda Minggu 22 Desember 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, warga desa Bokong Ngisor, desa Kelanting Sari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan kematian kakek berusia 60 tahun. Saat ditemukan warga, tubuh korban bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala. Ironisnya, pelaku yang diduga membunuh korban adalah anak kandungnya sendiri. Nasib tragis menimpa Muhammad Badrun Soleh yang berusia 60 tahun saat ditemukan warga meninggal bersimbah darah dengan luka di bagian kepala. Peristiwa ini berawal saat tetangga korban mendengar pertengkaran korban dengan anaknya yang bernama Solikudin 36 tahun. Tetangga yang masuk rumah mendapati korban sudah tidak bernyawa. Warga menemukan ceceran darah di ruang tamu, dapur, serta kamar mandi. Di dalam rumah ini, warga juga mendapati anak korban Solikudin yang selama ini dikenal warga mempunyai gangguan jiwa. Warga menduga bahwa Solikudin merupakan pelaku pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, Muhammad Badrun Soleh, karena sudah beberapa kali warga mendengar pelaku akan membunuh bapaknya sendiri. Saat ini, polisi telah melakukan penyelidikan dengan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabraha Porong untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku kini diamankan di Mapolsek Tarik. Setahu saya ya, waktu itu depresi, jadi nggak bisa dianalisa seperti apa ya. Kadang kalau kumat, berapa hari, 2 hari, 3 hari sembuh. Kekerasan nggak pernah. Terus dikasih obat juga normal kembali. Itu kan orang tuanya kan agak sakit, terus kakaknya itu datang, ngasih obat, terus juga ngasih obat yang pelaku. Obat penenang itu, yang nggak ada masalah apa-apa, terus tinggal pulang, tetangganya dengar suara dok gitu, terus didatang ternyata orang tuanya sudah nggak ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Pemirsa, seorang predator anak yang beberapa kali melakukan aksinya di Sidoarjo dan Surabaya berhasil diringkus personil Reskrim Polresta Sidoarjo. Motifnya, pelaku menjemput korban di sekolah dengan mengaku sebagai kerabat dan selanjutnya membawa korban ke rumah kos untuk dicabuli. Inilah tampang pelaku predator anak yang sangat meresahkan masyarakat Sidoarjo dan Surabaya. Pelaku bernama Rahmat Hidayat, umur 47 tahun, yang telah mencabuli sedikitnya 10 anak di bawah umur. Pelaku asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini menarget para korban yang berusia 7 hingga 15 tahun di sekolah. Saat melancarkan aksinya, pelaku biasa mengaku sebagai kerabat dan menjemput korban saat jam pulang sekolah. Namun bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban ke rumah kos dengan alasan untuk mengambil uang. Di rumah kos tersebut, para korban disekap, dicabuli, dan diancam dibunuh apabila berteriak. Untuk melancarkan aksi buatannya, pelaku biasanya berpindah kos yang lokasinya di balik berdekatan dengan sekolah korban yang menjadi targetnya. Laki-laki yang bercerai dengan istrinya ini biasa kos hanya 1 atau 2 minggu saja. Itu pun sering kabur dan tidak membayar. Pelaku mengaku melakukan aksi di 2 sekolah di kota Surabaya dan 8 kali di Sidoarjo, di mana korbannya mayoritas siswi sekolah dasar. 2 korban disetubui, sedangkan 8 lainnya dicabuli. Kemudian dia bilang sama gurunya, saya mau jemput anak ini, disuruh sama orang tuanya, disuruh sama neneknya, pokoknya disuruh sama walinya. Sehingga dijemputlah anak ini. Anak itu rata-rata di bawah umur 7-15 tahun.
anak ini lugu, ya usah si ngomong yang bawah lah, naik motor. Tidak dia taruh pulang, mampir dulu kos-kosan saya mau ambil uang. Sampai kos-kosan langsung dikunci pintu, langsung dia disuruh buka baju. Tapi pelaku ini mengancam, oh kalau teriak, ya kan, dibunuh kau. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya 3 rumah rusak diterjang material longsor. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Wonosari dan Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Longsor terjadi pada Minggu malam dan saat itu di sekitar wilayah tersebut tengah diguyur hujan hingga lebih dari 5 jam. Seperti yang terjadi di rumah milik Susanto, 36 tahun warga Desa Wonosari, Kecamatan Sine. Saat itu di wilayah tersebut tengah diguyur hujan deras. Akibatnya, tebing setinggi sekitar 20 meter longsor hingga menimbun bagian dapurnya. Material longsor juga mengakibatkan tembok jebol dan material longsor masuk ke bagian dapur. Sementara untuk mengantisipasi longsor susulan, ia dan keluarganya sementara mengungsi di rumah kerabat. Pas hujan deras, tiba-tiba ada gemuruh, langsung anginnya masuk ke ruang tamu sama kenceng nggak suara gemuruhnya? Terus begitu itu Bapak lihat atau gimana? Ya langsung lihat. Terus? Jadi langsung anak-anak sama istri saya amanin itu ke tempat yang aman. Tempat yang aman. Anak istri ke rumah mbahnya. Tapi masih ada rasa khawatir nggak Pak? Masih. Kenapa? Hingga saat ini, petugas BPBD dibantu TNI, Polri, dan relawan mulai melakukan pembersihan material longsor. Salah satu petugas BPBD Ngawi, Imron Basori, menyatakan ada 3 rumah di 2 desa di Kecamatan Sine yang terdampak longsor. Longsor disebabkan dengan kondisi tanah yang labil dan tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Untuk laporan sementara yang masuk, untuk Desa Wonosari Kecamatan Sine ada 2 titik, yaitu rumah Bapak Catur dan Bapak Susanto. Terus yang 1 titik di Desa Pocol Kecamatan Sine, di rumahnya Bu Rayem. Berarti ada 3 titik ya? Ada 3 titik untuk laporan sementara yang masuk. Untuk penyebab longsor dikarenakan kemarin sore curah hujan yang lumayan deras serta waktunya yang lumayan lama. Petugas BPBD Ngawi juga mengimbau masyarakat untuk ekstra waspada terhadap longsor susulan. Hal ini mengingat curah hujan masih tinggi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Andi Ariwibowo, Garuda TV. Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai berhasil menggagalkan pengiriman 145 koli rokok ilegal asal Madura yang akan dikirimkan ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Atas pengungkapan ini, potensi kerugian negara atas barang kena cukai senilai 2,1 miliar rupiah berhasil terselamatkan. Sedikitnya 145 koli berisi jutaan batang rokok ilegal merek SS yang tidak dilengkapi dengan pita cukai berhasil digagalkan oleh petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Madura menuju Banyuwangi, maka polisi langsung melakukan pemantauan. Saat ada truk mencurigakan melintas di kawasan wilayah hukum Polsek Simokerto, Polrestabes Surabaya, polisi langsung melakukan penggeledahan. Awalnya, saat truk dibuka berisi ikan segar. Namun, saat kembali diperiksa, rupanya terdapat ratusan koli berisi rokok ilegal yang akan dikirim ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menegaskan, dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 1 orang sopir truk yang kini telah dilimpahkan ke jajaran Direktorat Bea dan Cukai Kanwil Jatim 1 guna proses penyidikan dan pengembangan. Sementara kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal atau barang kena cukai yang berhasil diamankan ditaksir mencapai 2,1 miliar rupiah. Untuk peredaran
rokok tanpa cukai, khususnya ya, karena ini memang sangat merugikan keuangan negara, kita akan lakukan tindakan. Tentu ini selaras juga dengan arahan Bapak Presiden atas cita untuk penindakan berkaitan dengan penyelundupan dan hal-hal yang berbau dengan kerugian negara karena pajak itu. Keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen Polrestabes Surabaya bersama jajaran stakeholder terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara dari sektor cukai sesuai dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI kebut perbaikan jalur rel untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Menunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Anda masih menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, guna mengantisipasi bencana dan gangguan perjalanan kereta api jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, PT KAI Daob 8 Surabaya kebut perbaikan jalur kereta api. Perbaikan di sejumlah titik yang dilaporkan mengalami gangguan serta ancaman bencana banjir dan longsor. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan penumpang kereta api selama masa libur Nataru. Menjelang masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang sekaligus dibarengi dengan musim penghujan ini, menjadi fokus utama KAI Daob 8 Surabaya untuk secara proaktif menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Bentuk upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan perawatan jalur kereta api.
Hal ini disampaikan langsung oleh manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif. Menurutnya, PT KAI Daob 8 Surabaya selalu melakukan perawatan dan pengecekan kondisi jalan rel berkala untuk senantiasa melakukan perawatan dan memastikan jalur kereta api telah sesuai dengan teknis operasi. Terdapat ketentuan teknis yang wajib dilakukan oleh pekerja KAI agar kereta api dapat berjalan di jalur kereta api dengan aman. Mulai dari lebar spur 1067 mm, kelengkapan penambat antara rel dan bantalan rel, hingga batas aman kanan-kiri jalur kereta api 5 meter dari AS Rail. Petugas tersebut akan bekerja sesuai tupoksi untuk melakukan perawatan jalan rel, meliputi pengukuran lebar jalur, geometri jalur, sambungan rel, kelengkapan baut, penempatan batu balas, bahkan penggantian maupun perbaikan pada bagian bantalan dan rel kereta api. Para petugas juga wajib meyakinkan bahwa sekitar jalur tersebut aman dari potensi gangguan perjalanan kereta api. Selama Nataru, PT KAI Daob 8 akan menyediakan petugas siaga khusus untuk perbaikan jalur kereta api. KAI Daob 8 Surabaya saat ini memiliki 23 unit pelaksana teknis atau UPT Jalan Rel dan Jembatan yang terdiri dari 18 UPT Jalan Rel, 4 UPT Jembatan, dan 1 UPT Mekanik yang keseluruhannya telah memiliki wilayah kerja masing-masing di Daob 8 Surabaya. Para petugas perawatan prasarana khususnya jalan rel di Daob 8 Surabaya secara berkala melakukan perawatan jalan kereta api meliputi pengukuran lebar jalur, geometri jalur rel, sambungan, dan juga menempatkan batu balas hingga melakukan penggantian bantalan bila itu diperlukan. KAI Daob 8 Surabaya memiliki panjang lintas sejauh 530.168 km dan melintasi 12 kota di Jawa Timur dengan memiliki batas wilayah di utara hingga Stasiun Tobo, tengah Stasiun Mojokerto, dan selatan Stasiun Lingi. Terdapat 52 stasiun aktif yang melayani pelanggan kereta api jarak jauh, lokal, serta barang. Hal ini menjadi fokus utama KAI Daob 8 Surabaya untuk bisa memberikan kelancaran operasional perjalanan kereta api secara konsisten. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu, volume penumpang di stasiun Jombang, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan puluhan ribu tiket yang disediakan sudah 50% lebih terjual sepanjang libur Nataru. Beginilah suasana saat akhir pekan menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru di stasiun Jombang, Jawa Timur. Volume penumpang dalam setiap harinya mencapai peningkatan, bahkan sudah puluhan ribu tiket yang disediakan sepanjang masa libur Nataru sudah 50% lebih terjual. Selain para pekerja, warga yang sebagian juga para santri terpantau sudah memilih untuk pulang duluan mengantisipasi kemacetan dan tidak tersedianya tiket kereta api. Saat momen liburan, para penumpang memilih transportasi umum kereta api dikarenakan bisa menikmati perjalanan dengan santai dan tidak terkendala kemacetan. Perlu diketahui volume penumpang dalam setiap harinya di stasiun Jombang yang termasuk wilayah Daob 7 Madiun mengalami peningkatan baik yang menggunakan kereta api lokal maupun jarak jauh. Untuk kereta api lokal yang biasanya terdapat 80-49 penumpang, dalam setiap harinya kini meningkat menjadi 600 penumpang. Sedangkan untuk kereta api jarak jauh biasanya 700 penumpang kini meningkat dengan jumlah 1000-an lebih penumpang. Sementara itu, Daob 7 Madiun telah menyediakan 60.000 tiket kereta api untuk keberangkatan selama Nataru, yakni pada 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Sampai saat ini, sebanyak 40.632 tiket kereta api yang sudah terjual. Rata-rata perjalanan yang menjadi tujuan para penumpang adalah Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, KAI Daob 7 Madiun juga sudah menambah 1 kereta api tambahan, yakni kereta api berantas tambahan untuk di jalur dari Blitar ke Pasaran Senen. Perjalanan dari mana ke mana, Pak? Kali ini perjalanan saya dari Jombang ke Surabaya untuk berencana libur Nataru, karena kan ini sudah masuk waktu libur Natal dan rencana 2 minggu di Surabaya, dan untuk
Alasan saya memilih kereta kenapa? Karena ya untuk mengantisipasi macet, karena kalau liburan tuh sudah pasti macet. Kalau kereta kan lebih cepat. Rencana liburan di sana sekitar 2 mingguan sampai tahun baru selesai. Hingga saat ini, tiket perjalanan kereta api pada tanggal 19 hingga tanggal 5 Januari telah terjual sebanyak lebih kurang 36.400 tiket. Artinya, sudah lebih dari 50% tiket yang terjual pada masa Nataru. Penjualan tiket masih terus berlangsung dan akan bertambah hingga nanti pada akhir masa Nataru di tanggal 5 Januari 2025. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun telah menyiapkan sebanyak 60.552 tempat duduk untuk perjalanan kereta api keberangkatan Daop 7 Madiun. Diprediksi, hingga pekan depan penumpang kereta api dari stasiun Jombang terus mengalami peningkatan hingga tahun baru mendatang. Dari Jombang, Jawa Timur, Roni Hartomo, Garuda TV. Untuk mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru, Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur menurunkan ratusan petugas keamanan dan mendirikan posko Nataru di Terminal 1 Juanda. Petugas gabungan terdiri dari petugas kesehatan, TNI Angkatan Laut, dan pihak terkait lainnya. Upaya ini dilakukan guna memastikan Nataru di Bandara Juanda berlangsung aman dan tertib. Guna menghindari adanya hal yang tidak diinginkan selama libur Nataru, Bandara Juanda Sidoarjo menerjunkan 100 lebih petugas gabungan dan mendirikan pos Nataru di Terminal 1 Bandara Juanda. Para petugas ini terdiri dari pihak Angkasa Pura, TNI Angkatan Laut, atau Satgas PAM, petugas kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Para petugas ini akan ditempatkan di beberapa titik di kawasan Bandara Juanda, mulai dari Terminal 1 dan 2. Tak hanya itu, pihak Bandara Juanda juga mendirikan pos Nataru yang berfungsi sebagai tempat informasi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda selama libur Nataru berlangsung. Mulai dari informasi batas atas, harga tiket, hingga pengaduan masyarakat. Dalam libur Natal, pihak Bandara Juanda memprediksi puncak arus penumpang akan terjadi pada tanggal 24 Desember yang akan mencapai sebanyak 53.000 penumpang. Sedangkan rata-rata penumpang di Bandara Juanda hanya mencapai 35 hingga 40.000 penumpang. Hingga saat ini, arus penumpang di Bandara Juanda menjelang arus mudik libur Nataru masih normal. Belum nampak adanya lonjakan penumpang. Mulai hari ini, tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025, kita mulai posko Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 selama 19 hari di Bandara Udara Internasional Juanda. Untuk prediksi kenaikan lonjakan penumpang tanggal 21 Desember 2024 akan ada kenaikan penumpang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perajin pernak-pernik Natal banjir pesanan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Baru di kisah keseharian si Elis, ada Ujang yang cemburu, Derajat yang suka bikin onar, tentunya Kemot dan Asep yang selalu setia menemani. Ikuti keseruan mereka di Kampung Gelis setiap hari pukul 4 pagi hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama.
di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Anda masih menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perajin pernak-pernik Natal di Jombang, Jawa Timur terus mengalami peningkatan pesanan. Bahkan peningkatannya dibanding hari-hari biasa mencapai 50%, sehingga mampu meraup cuan ratusan juta rupiah per bulannya. Tidak lama lagi, perayaan Hari Natal dan Tahun Baru telah tiba. Momentum hari besar umat Kristen ini membawa berkah bagi perajin pernak-pernik Natal di Desa Banjardowo, Kecamatan Kabupaten Jombang. Bagaimana tidak, pesanannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seperti inilah kesibukan sehari-hari belasan karyawan usaha kerajinan pernak-pernik Natal milik Natalia Aprianto. Mereka sibuk membuat aneka kerajinan pernak-pernik Natal yang terbuat dari bahan fiberglass. Mulai dari souvenir boneka ikon Natal, perhiasan pohon Natal, hingga palm shower dan aneka paket hampers tema Natal. Dibanding hari-hari biasa, disebutkan peningkatan mencapai 50%, yang biasanya memproduksi 150 biji kerajinan berbahan dasar fiberglass, kini meningkat harus memproduksi 250-an biji dalam setiap harinya. Beginilah proses tahapan pembuatannya, mulai dari percetakan, penghalusan, pewarnaan, hingga pengemasan. Aneka souvenir tema Natal ini dibanderol mulai dari harga paling rendah Rp15.000 hingga paling tinggi Rp150.000 dan bisa lebih tergantung permintaan pelanggan. Menurut perempuan yang akrab disapa Natalia ini, hasil kerajinannya yang masih diproses secara manual sudah tembus di luar Jawa, mulai dari Kalimantan hingga Jakarta. Sementara itu, untuk omsetnya kian mengalami peningkatan sekitar 50% lebih, yang jika di bulan-bulan biasanya sebelumnya meraup omset 150 juta, di momen menjelang perayaan Natal ini meningkat jadi sekitar kurang lebih 250-an juta dalam per bulan. Produksinya, kerajinan dari fiberglass kita banyak macamnya, ada pernak-pernik boneka-boneka kecil, apalagi untuk saat ini kan event Natal ya. Kita siap sediakan, biasanya dipakai untuk hampers maupun dipakai untuk hiasan pohon Natal. Perharinya tergantung ya, karena produk kita ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kecil seperti ini kita bisa memproduksi sekitar 200 piece perharinya. Kalau yang besar seperti jam dan palm shower yang lain, kurang lebih sekitar 150. Menurut Natalia, hari-hari mendekati momentum Natal, diprediksi akan terus mengalami peningkatan orderan. Hanya saja, 5 hari menjelang perayaan Natal mendatang akan menutup pemesanan. Dari Jombang, Jawa Timur, Roni Hartomo, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.